Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulfianti dengan NIM 19440-431. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu masalah dan teknik pendekatannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Ada satu masalah yang berhubungan dengan pendekatan kognitif, terapi kognitif, dan pendekatan postmodern, teknik SFBC, yaitu mental siswa, di mana siswa tersebut malas mengumpulkan tugas sehingga dikasih teguran sama guru dengan cara dimarahi, tapi sang siswa mengadu ke orang tua dengan membesar-besarkan masalah. Orang tua siswa keberatan dan datang melapor. Yang kedua, diagnosis. Tindakan gurunya sudah benar dan sudah diluruskan. Dia panggil siswa itu untuk melakukan pendekatan secara individu, terapi kognitif, dengan memberinya saran dan beberapa nasihat yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prognosis. Siswa itu bisa mengerti bahwa letak kesalahan memang terdapat dari dia, karena tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab, sehingga dilakukan pendekatan SFBC kepada siswa tersebut dengan cara memberi solusi, dan dia juga bisa belajar bahwa tidak semua kejadian di sekolah bisa dibicarakan dengan orang tua. Dan kedisiplinan juga harus diperhatikan ketika dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk. Ibu senang sekali berjumpa denganmu. Iya, terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu, sehingga Fatma datang menemui ibu. Iya, Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silahkan, apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut masalah saya diketahui banyak orang, Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini, ibu akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai seorang konselor. Nah, salah satu asasnya yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Fatma. Begini, Bu, beberapa hari yang lalu saya telah mengumpulkan tugas, jadi nilai saya ada yang jelek. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas lagi? Iya, Bu. Begini, Bu. Saya pada saat itu lupa membawa tugas saya ke sekolah, Bu. Tapi coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. Jadi begini, Bu. Saya pada saat itu lupa membawa tugas saya ke sekolah, Bu. Padahal saya sudah mengerjakannya, hanya saja saya lupa membawanya. Dan pada hari itu saya sudah bersumpah pada salah satu ibu guru yang mengajar bahwa saya sudah menyelesaikannya. Namun saya menaruhnya dalam buku tulis yang tidak saya bawa. Akan tetapi ibu guru yang mengajar pada saat itu tidak menerima alasan. Akhirnya nilai saya jelek dan kebetulan masalah saya ini saya beritahu orang tua saya, Bu. Saya bingung dan sedih, Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup bingung dan sedih. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Iya, Bu. Jadi apakah ada solusi dari Ibu untuk saya dengan masalah yang saya alami ini, Bu? Begini, Fatma. Tidak mungkin ibu guru yang pada saat itu memberikan Fatma nilai jelek kalau Fatma rajin mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ini juga demi kebaikan Fatma sendiri. Karena kalau nilai tidak tuntas, bagaimana caranya bisa naik kelas?
Fatma dikasih teguran karena Fatma sudah dianggap anak-anak di sekolah sama dengan siswa yang lainnya. Dan ingat, orang tua siswa di sekolah adalah guru, sedangkan di rumah itu orang tua siswa adalah ibu dan bapaknya sendiri. Dan coba Fatma pikir, jika orang tua Fatma menyuruh Fatma baru tidak dikerjakan, Fatma dimarahi atau tidak? Pasti dimarahi. Karena itu juga demi kebaikan Fatma sendiri. Dan satu lagi, tidak mungkin ada akibat jika tidak ada sebab. Sehingga Fatma juga belajar bahwa tidak semua kejadian di sekolah bisa dibicarakan dengan orang tua. Dan kedisiplinan juga harus diperhatikan ketika dalam proses belajar. Baik Bu, saya sudah paham dan mengerti bahwa letak kesalahan terdapat pada diri saya sendiri dan tidak akan saya ulangi lagi Bu kesalahan ini. Kita sudah berbicara banyak, apa yang bisa Fatma simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi yang saya bisa simpulkan Bu yaitu lain kali saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu agar ibu guru tidak memarahi saya lagi dan tidak memberikan nilai jelek kepada saya. Rupanya Fatma sudah paham dengan apa yang akan Fatma lakukan. Fatma pasti bisa. Alhamdulillah saya merasa lega Bu, kebingungan dan kesedihan saya mulai berkurang. Jangan sungkan jika ada yang ingin kamu bicarakan bersama. Datang saja menemui ibu lagi. Baiklah kalau begitu saya pamit. Terima kasih Bu.